Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sukauzan Muhadin dengan NIM H1C019019. Guna memenuhi tugas responsif praktikum hidrobiologi, di sini saya akan menjelaskan dari acara 1 hingga acara 5, mulai dari hasprak hingga pembahasannya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk daftar isinya itu, yang pertama itu acara 1 mengenai hukum Darcy dan aplikasi Plaunet. Kemudian untuk acara 2 kimia air tanah. Untuk acara 3 debit sungai. Dan acara 4 water balance. Dan acara 5 pumping well test. Oke, kita mulai ke acara yang nomor 1, yaitu hukum Darcy dan aplikasi Plaunet. Nah, ini hasprak atau hasil praktikum data yang diberikan. Kemudian di sini untuk jawabannya atau pembahasannya. Di mana rumus I itu kita memiliki data debit, kemudian ketinggian H1 dan H2, kemudian L, waktu, dan juga. Nah, di sini untuk yang ditanyakan yang pertama itu I kecil, menggunakan rumus delta H per L. Nah, di mana kita masukkan langsung aja datanya. Dan yang dapat nilai I-nya itu 1,2. Dan untuk yang soal B itu K-nya, kita menggunakan rumus Q sama dengan KA per delta H per L. Nah, di mana kita menggunakan sifat dari matematika hingga didapatkan K-nya itu 102,68 meter per hari. Meter kubik per hari, meter per hari. Dan untuk C-nya itu volume kita dapatkan dari rumus Q per A, di mana Q-nya itu 49902 dibagi 405. Nah, A-nya itu yang ini dari nilai I kali T, di mana I-nya 15, dikali T-nya 27, dapatkan 405 meter persegi. Nah, untuk volumenya itu 123,21 meter per hari. Oke. Kemudian yang kedua itu, tugas buatlah Plaunet dengan kriteria sebagai berikut. Sebuah persegi ABCD dengan rasio 1:1 panjang dengan tinggi, dengan lokasi titik dari atas kiri memutar arah jarum jam. AB dan CD merupakan sebuah boundary condition no flow. AD dibagi 3 dengan bagian atas dan tengah no flow, dan bagian bawah memiliki constant head 7. BC dibagi 3 dengan bagian atas dan bawah no flow, dan tengah memiliki constant head 5. Nah, dari soal tersebut kita dapat simpulkan diketahui persegi ABCD dengan rasio 1:2, kemudian AB dan CD itu boundary condition no flow, dan AD dibagi 3, kemudian bagian atas dan tengah no flow, dan bawah constant head 7. Kemudian BC dibagi 3, bagian atas dan bawah no flow, dan tengah constant head. Nah, di sini ditanyakan bentuk no flow netnya, dan ini setelah sudah saya lampirkan sesuai dengan soal di mana AB dan CD itu kondisinya no flow dan memutar arah jarum jam hingga A, B, C, dan D untuk titik-titiknya. Sedangkan A dan D itu dibagi 3 untuk bagian atas dan tengah no flow, dan bawah constant head-nya itu 7. CH constant head 7. Kemudian untuk BC dibagi 3, kemudian bagian atas dan bawah no flow, dan constant head-nya 5. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk ini yaitu ilustrasi dari Darcy Law, di mana ini adalah manometer, yaitu tabung yang digunakan untuk menentukan ketinggian permukaan air atau pengukuran kepala hidraulik. Dipasang ke dalam silinder pada ketinggian Z1 dan Z2. Nah, ketinggian fluida di dalam manometer ini adalah H1 dan H2 dengan perbedaan elevasi dengan delta H dan panjang antara keduanya delta L. Itu untuk air diarahkan ke dalam tabung masuk sampai semua pori terisi air, nah pori pasir ini. Ya, dan akibatnya itu laju aliran masuk dengan Q sama dengan laju aliran keluar. Nah, jika A menjadi penampang silinder dengan dimensi L kuadrat, dan karena laju aliran Q memiliki dimensi L pangkat 3 per T, nah maka P itu debit spesifik di seluruh silinder.
didefinisikan sebagai Pi sama dengan Q kali A, Q per A, maaf. Nah, kemudian memiliki dimensi L per T, dan dengan eksperimen ini, eksperimen yang dilakukan oleh Darcy ini menunjukkan bahwa aliran air berhubungan langsung dengan delta H dibagi L. Nah, di mana kemiringan gradien hidrolik K, meskipun konstanta porositas sebenarnya tergantung kepada permeabilitas tanah yang ada. Nah, serta fluida yang mengalir melalui tanah dan menunjukkan bahwa Pi berbanding lurus dengan H1 dikurangi H2 saat delta L konstan, dan berbanding terbalik dengan delta L saat H1 dan H2 dipertahankan konstan. Oke, kemudian nah ini untuk pada gambar A bisa dilihat ini mengalir dari Z1 ke Z2. Nah, ini melalui satuan debit yang merupakan kerapatan flux ke penampang dengan waktu tertentu, di mana ini nilai Z2-nya lebih besar dari Z1. Nah, kenapa ini mengalir dari arah kiri ke kanan, yaitu dikarenakan dari nilai HP-nya, di mana head pressure-nya itu HP1 lebih besar dari HP2. Nah, untuk gambar B, itu gambaran mengalir ke bawah, di mana pressure head fluida pada titik HP2 lebih besar dari titik HP1. Nah, ini di sini Z1-nya lebih besar dari Z2. Nah, berdasarkan perbandingan antara gambar A dan B ini, elevation head dan pressure head tidak mempengaruhi gerakan air tanah untuk gambar A dan B-nya. Nah, kemudian pada gambar C ini, pada gambar ini aliran air mengalir secara horizontal. Nah, berisi pasir dan air dengan head elevasi yang sama, di mana tekanannya menurun dari HP1 lebih besar dari HP2. Dan tekanannya sama untuk Z1 sama dengan Z2. Sehingga pada gambar yang ini tekanan tidak terlalu berpengaruh, dan yang mengendalikan arah fluidanya itu dari nilai HP-nya. Kemudian untuk gambar yang D ini, nah pada gambar ini aliran mengalir ke bawah, di mana HP-nya sama, HP1 dan HP2. Nah, tetapi head elevasinya itu menurun dari Z1-nya lebih besar dari Z2. Nah, dalam hal ini, head hidrolik total menunjukkan penurunan yang sama pada arah aliran. Oke, kita lanjut ke acara 2, yaitu kimia air tanah. Nah, pada kimia air tanah ini, data praktikumnya didasarkan NIM ya. Sini NIM saya 1C01909, dapat sampel KM2, KM4, 6, 8, dan 10. Dan ini adalah data-data dari kation dan anionnya. Oke. Nah, ini setelah saya perhitungkan dengan rumusnya itu nilai unsur dibagi senyawa dikali 100%, karena kita nyarinya nilai persennya ya. Di mana ini? Untuk yang pertama, untuk KM2, nilai CA-nya adalah 9. Dibagi nilai dari jumlah dari K, CA, Mg, dan Na. Kemudian dikali 100%, didapatkan 22,9%. Dan seterusnya untuk nilai-nilai yang lainnya. Oke, kita langsung aja ke penentuan facies dan dominant type-nya. Nah, ini untuk sampel KM2, di mana untuk dominant type dari kation itu adalah magnesium, kemudian dominant type dari anion itu adalah bicarbonate type. Dan untuk facies type-nya sendiri itu magnesium bicarbonate type. Ini berdasarkan dari nilai yang telah dihitung di sini pada tabel ini. Bisa dilihat nilai CA-nya itu 22,9. Nah, CA itu semakin ke kiri semakin besar. Di mana ini nilai 20 dan kita 22,9. Diperkirakan ada di titik ini. Kemudian untuk magnesium sendiri itu nilainya 71,2. Nah, ini untuk magnesium sendiri semakin ke atas semakin besar. Nah, sehingga ini diperkirakan ini 60, ini 80, maka 72-nya sekitar sini. Kemudian untuk nilai NaK-nya itu 5,9. Nah, untuk nilai NaK sendiri semakin ke bawah itu semakin besar untuk nilainya. Nah, sehingga ada titik berpotongan di daerah magnesium. Nah, sehingga dapat disimpulkan dominant type dari sampel KM2 ini untuk kationnya adalah magnesium. Dan untuk anion sendiri sama. Nah, Cl-nya 0,6, SO4-nya 1,3, dan CO3 HCO3-nya 98,1. Nah, di mana Cl itu semakin ke kanan semakin besar, dan untuk SO4 itu semakin ke atas semakin besar, dan untuk CO3 HCO3 semakin ke bawah semakin besar.
Nah, sehingga ada titik perpotongan di bikarbonat type yang menunjukkan dominan type dari anion ini. Dan kation dan anion ini ada titik temu di Pasies type-nya, yaitu magnesium bikarbonat type. Kemudian untuk kation ini, di mana kita mendapatkan weak acid atau asam lemah, dan juga yang didapatkan untuk kationnya itu didominasi asam lemah. Kemudian untuk anionnya itu didominasi oleh alkali tanah. Nah, ini disesuaikan dengan titik temu dari kation dan anion yang didapatkan. Dan untuk sampel 4, dominan type dari kationnya itu calcium type. Kemudian dominan type dari anionnya itu bikarbonat type. Dan Pasies type-nya adalah magnesium bikarbonat type. Dan untuk kationnya itu didominasi oleh asam lemah. Kemudian untuk anionnya itu alkali tanah dominasinya. Untuk KM6 masih sama, yaitu untuk kation dominan type-nya calcium type. Kemudian untuk anion dominan type-nya bikarbonat type. Dan untuk Pasies type-nya itu magnesium bikarbonat type. Dengan kation memiliki dominasi asam lemah, dan juga untuk anion itu alkali tanah dominasinya. Untuk KM8 sama, dan KM10 juga sama. Dikarenakan memang data dan nilai hasil perhitungannya hampir sama. Hanya saja ini saja yang berbeda di dominan type kationnya. Bisa lihat pada tabel. Dimana untuk yang KM2 itu yang paling besar nilainya itu di magnesium, sedangkan data KM4 sampai KM10 itu di kalsiumnya. Sehingga didapatkan plottingan seperti ini. Oke, yang ketiga adalah acara debit sungai. Nah, untuk acara debit sungai ini didapatkan data tabel. Oke, untuk sumur 1 dan sumur 2, di mana sumur 1 memiliki bibir sumur 0,36 meter. Untuk sumur 2 itu 0,54 meter. Dan untuk lip swell-nya itu 1,13 meter dan 2,13 meter. Untuk kedalaman sumur 1 1,93 meter. Dan untuk sumur 2 itu 2,2 meter. Nah, elevasinya sendiri itu 43 dan 44. Dan rumus water table-nya itu ini saya lampirkan, yaitu elevasi dikurangi lip swell. Di mana pada sumur 1 elevasinya 43, lip swell-nya 1,113. Didapatkan water table 41,87. Dan untuk sumur 2 elevasinya 44 dan lip swell-nya 2,13. Didapatkan nilai water table 4187. Nah, di sini juga ada data elevasi muka air sungai, di mana jika kita lihat water table ini memiliki elevasi yang lebih tinggi dari muka air sungai. Oke, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Oke, kemudian kita next. Nah, ini adalah tabel percobaan, di mana di sini kita melakukan membagi sungai menjadi 3 segmen, dan tiap segmennya dilakukan 3 kali percobaan. Dengan jaraknya itu 500 meter, dan ini waktu untuk tiap percobaannya, bisa dilihat. Nah, data ini didapatkan di lapangan dengan cara pengukuran langsung di sungai. Yang akan kita dapatkan itu nilai S, jarak, waktu, kemudian kedalaman, dan jarak ini. Nah, untuk P, A, dan debit, nah, ini saya lampirkan rumusnya, di mana kecepatan P-nya itu S per T, kemudian debit Q-nya itu P kali A, luas permukaan atau A itu, depth ditambah depth dibagi 2 dikali jarak. Nah, kemudian didapatkan nilai-nilainya. Untuk P percobaan 1 itu 20,85, untuk percobaan 2 28,95, dan untuk percobaan 3 29,49. Nah, untuk debitnya sendiri pada percobaan 1 didapatkan 1720,9 cm3 per detik. Untuk percobaan 2-nya 2388, untuk percobaan 3-nya 2433, dan debit rata-ratanya itu 2181,0215 pada segmen 1. Di mana itu karena jaraknya 5 meter, berarti dari meter 0 hingga ke meter ke 5. Dan segmen kedua yaitu dimulai dari meter ke 5 hingga meter ke 10.
dilakukan sama 3 percobaan dengan jarak yang sama pula yaitu 5 meter atau 500 cm. Nah, kemudian didapatkan Q rata-ratanya 2804 dibagi 5612, maaf. Kemudian segmen ketiga dari meter 10 hingga meter ke-15 dilakukan 3 percobaan juga dengan jarak 500. Nah, pada tiap segmen ini memiliki kedalaman yang berbeda tentunya karena ada jarak juga. Nah, didapatkan Q rata-ratanya itu 2573,3577 untuk segmen ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran sumur 1 dan sumur 2, di mana kita lihat di yang data awal, di mana data nilai water table-nya itu lebih tinggi dari elevasi muka air sungai. Sehingga jika digambarkan itu akan menjadi effluent, di mana pasokan air dari water table ini memasok air ke sungai dan ke sumur. Karena kan ada 2 jenis ya, effluent dan effluent. Kalau effluent itu water table elevasinya lebih rendah dari elevasi sungai. Kalau effluent itu sebaliknya. Nah, kalau effluent itu sungai yang memasok pasokan water table dan juga sumur. Sedangkan untuk effluent itu water table yang menjadi pemasok sumber air untuk sumur dan juga sungai. Nah, bisa lihat ini sumur 1 dengan bibir sumur 0,36 meter, lip swell 1,113. Nah, ini water table. Mohon maaf gambarnya jelek ya. Ini kedalamannya 1,93 untuk sumur 1. Untuk sumur 2, bibir sumurnya 0,54 meter. Kemudian lip swell-nya 2,13. Kemudian depth-nya itu 2,2. Oke, kemudian acara 4 yaitu water balance. Nah, di mana pada water balance ini diberikan data 2 bulan. 2 buah bulan, yaitu bulan Juli dan Agustus. Mengacu pada data tahun 2006, bila saya tidak salah. Nah, di sini parameternya yang pertama adalah curah hujan atau presipitasi. Nah, di mana curah hujan pada bulan Juli dan Agustus ini 0. Kemudian temperatur rata-rata bulanan, S penyinaran matahari, kemudian RH kelembaban relatif, W kecepatan angin, A R radiasi matahari, kemudian B radiasi benda hitam pada suhu rata-rata, EA tekanan uap air jenuh, kemudian K koefisien, M itu exposure surface rata-rata permukaan bumi, kemudian N jumlah hari hujan, dan R koefisien refleksi. Oke. Nah, ini adalah perhitungan rinciannya. Di mana rumus ED itu EA kali RH. Nah, kita patokannya dari sini ya, dari data ini yang sudah kita punya. Nah, dari data ini untuk bulan Juli, kita mendapatkan nilai EP-nya yaitu evaporasi potensial 3,41978. Kemudian untuk delta EP-nya, kita mendapatkan 0,615656. Nah, ya aktual itu adalah evaporasi aktual, di mana evaporasi pastinya. Nah, untuk hariannya itu didapatkan 2,80422. Nah, sedangkan untuk per bulannya, di mana jumlah hari pada bulan Juli di tahun 2006 itu 30. Kemudian dikalikan menjadi 76,759. Nah, dari data itu kita cari nilai water surplus-nya apakah positif dan atau negatif. Nah, ini P dikurangi aktual per bulan. P itu curah hujan yang pada bulan Juli ini 0, bisa dilihat. Nah, dikurangi 86,93, hasilnya itu negatif, yang menandakan bahwa terjadi defisit air pada bulan Juli tersebut. Di mana defisit air ini adalah pasokan airnya sedikit, sehingga nilainya menjadi negatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli itu terjadi kemarau. Oke. Nah, di sini kan kita dapat ya nilai EP-nya dan nilai aktualnya atau evaporasi aktualnya per bulan dengan nilai negatif water surplus-nya. Nah, dikarenakan nilainya negatif, maka menunjukkan terjadi defisit di bulan tersebut, yang menandakan bahwa bulan tersebut terjadi kemarau di bulan Juli ini.
Nah, untuk bulan Agustus sendiri, untuk perhitungannya sama. Yang kita cari itu intinya adalah evaporasi potensial, yaitu kita dapatkan 3,79293, dan nilai EA harinya itu 3,1102. Kemudian untuk evaporasi aktual per bulannya itu 96,4163. Water surplus, ya, untuk bulan Agustus juga curah hujannya itu 0, dikarenakan jumlah hari hujannya itu tidak ada, jadi memang sama sekali tidak terjadi hujan pada waktu itu. Dikurangi aktual bulannya 96,42, sehingga didapatkan nilai water surplusnya itu negatif 96,42. Nah, yang menunjukkan bahwa water surplusnya defisit, dan dari hasil ini menunjukkan bahwa bulan Agustus terjadi kemarau. Nah, bisa disimpulkan dari dua data ini, di mana bulan Juli dan bulan Agustus pada tahun 2006 terjadi kemarau, dan bisa jadi ada periode defisit, di mana beberapa bulan terjadi kemarau yang cukup panjang, di mana kita tahu Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yang biasanya itu setengah tahun sekali bergantinya. Jadi bisa diperkirakan bahwa ada 5 bulan periode defisit, dan ada 5-6 bulan periode defisit, dan ada 5-6 bulan untuk periode surplus. Kalau surplus itu berarti pasokan airnya sangat banyak, sehingga dapat mengisi soil atau storage airnya. Oke, ya. Terakhir ada acar 5, yaitu pumping well test. Nah, untuk pumping well test sendiri sudah ada video yang menjelaskan lebih rincinya. Di sini saya hanya menjelaskan sekilas aja langsung, berarti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video yang sebelumnya. Soalnya dan tandanya. Nah, ini didapatkan kurva itu dari penggunaan Excel, ya, didapatkan ini yang kita butuhkan. Dilakukan perhitungan dengan rumus yang ada, I kali WU. Nah, kemudian untuk kita dapatkan nilai eksploitativitas, disebutkan bahwa termasuk filter bocor. Metode Jacob juga, tabel dan soal, kemudian perhitungan. Nah, ini sama menggunakan Excel juga untuk membuat kurvanya. Didapatkan T0-nya 0,1 dan delta S-nya 0,3. Nah, ini kan, ini S1-nya 0,6 dan S2-nya itu 0,9, jadi didapatkan 0,3. Perhitungan sama nah, dengan P-nya itu didapatkan 0,469, dan untuk X-nya itu didapatkan 0,042. Sekian sebenarnya. Sudah saya jelaskan dari acara 1 hingga acara 5 dari praktikum hidrogeologi yang telah dilaksanakan, di mana saya membahas dari hasil praktikum dan juga pembahasannya, yang insya Allah mencakup semua ilmu yang telah diajarkan pada praktikum yang telah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.